Halo Sobat ATR BPN, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hadi Sampurno, KKS pada Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Regulasi pengadaan tanah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Perpres 71 Tahun 2012 dan telah diubah dengan PP 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan mencakup 4 tahap kegiatan. 4 tahap kegiatan pengadaan tanah meliputi 1. Perencanaan pengadaan tanah, yang kedua persiapan pengadaan tanah, yang ketiga pelaksanaan pengadaan tanah, dan terakhir adalah tahap penyerahan hasil dari pengadaan tanah. Tahap perencanaan pengadaan tanah dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berupa proposal minimal berisi tentang maksud dan tujuan dari pengadaan tanah, kemudian kesiapan anggaran, kemudian mengenai letak, luas, juga gambaran umum sekaligus kesesuaian tata ruang. Setelah itu, instansi yang memerlukan tanah menyerahkan proposal tersebut kepada gubernur kepala daerah tingkat 1 untuk dilakukan persiapan pengadaan tanah. Dalam persiapan pengadaan tanah ini, yang paling penting adalah adanya konsultasi publik, di mana masyarakat harus mau menerima bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan output dari persiapan itu adalah keluarnya penetapan lokasi dari gubernur pada lokasi tersebut untuk kepentingan umum. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Dalam hal ini, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ini, ketua pelaksana pengadaan tanah akan membentuk Satgas A dan Satgas B. Satgas A bertugas melakukan pendataan fisik, melakukan pengukuran bidang per bidang. Satgas B melakukan pendataan yuridis, meliputi subjek dan objek hak. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai pihak yang berhak. Berikutnya akan dibuatkan daftar nominatif dari pihak yang berhak, dan setelah itu akan diumumkan kepada pihak yang berhak di kantor desa. Selanjutnya setelah itu akan dilakukan penilaian oleh tim appraisal, tim independen yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Setelah dilakukan penilaian, ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan musyawarah antara pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yang berhak. Musyawarah ini adalah musyawarah bentuk ganti kerugian. Setelah sepakat seluruhnya, dilakukanlah pembayaran disertai pelepasan hak dan pemutusan hubungan hukum. Tahap terakhir dari pelaksanaan pengadaan tanah adalah tahap penyerahan hasil, di mana ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan seluruh hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah. Instansi yang memerlukan tanah sesuai regulasi yang diatur harus mensertifikatkan hasil pengadaan tanah dalam waktu 30 hari menjadi sertifikat hak pakai atau hak yang sesuai dengan subjek penetapan lokasi. Demikian Sobat ATR BPN, sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dari kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.